Oke, assalamualaikum. Balik lagi di channel FS Santuy ya guys. Wak yang santuy yang lagi nonton. Jadi di episode kali ini tuh kita langsung aja ya. Kabar Wawa pasti sedang baik lah, semoga. Jadi kalau yang nggak baik udah istirahat aja, nggak usah narik, nggak usah dipaksain. Kita di episode kali ini langsung akan membahas nih, lagi rame kan di menu Wawa semua tuh pasti muncul menu roots atau raw test ya, misalnya raw test. Dia kayak same day nya si Borzo kan, ada ya, kita tau lah sebelah tuh udah lebih maju, ada same day nya. Kita baru ada nih, udah beberapa lama sih, cuman dimunculin di kayaknya semua akun si Borzo ini sekarang ada roots-nya. Nah, jadi kayak gimana nih nyocolnya gitu, kalau misalkan yang belum tahu atau pengen yang masih ragu-ragu mau nyocol roots itu kayak gimana, argonya mantap kan. Jadi ya udah, kita akan coba bahas. Jadi ini kemarin biar nggak penasaran, gue coba 2 kali nyocol si orderan same day ini. 2 kali nyocol orderan same day, dan yang satu oke, fine aja, nggak ada masalah, dan argonya mantap sekali, mantap lah. Pick upnya juga mantap, udah waktunya juga mantap, udah pokoknya mantap semua. Dan yang satu lagi ini ternyata ada masalahnya. Jadi kenapa same day ini kalau sekalinya ngerugiin tuh ngerugiin banget, kita akan bahas di sini. Nah, jadi awal nih kita coba penjelasan singkatnya aja ya. Jadi same day di Borzo ini dia dikasih waktu 4 jam. 4 jam kemarinan sih dari jam 11 sampai jam 11 tuh mulai keluar tuh si orderannya itu. Nah, jadi jam kerjaan tuh mulai dari jam 12 sampai jam 12, jam 1, 2 sampai jam 3 kan. Nah, nanti ada lagi jam 3 tuh keluar lagi nih. 12 ke 1, 2, 3, 4. Berarti jam 12 sampai jam 4 kan, 4 jam. Nah, nanti jam 3 tuh muncul lagi yang same day yang untuk kayak base 2 nya itu dari jam 4 sampai jam 8 malam kan. Nah, tapi sekarang nih kalau gue lihat dia lebih maju jamnya tuh, jam 10 tuh udah kadang-kadang ada tuh. Nah, gue belum tahu juga nih emang jamnya dimajuin atau emang jamnya jadi banyak gitu. Kayaknya sih dimajuin ya, karena tadi jam 11 tuh gue coba liatin emang nggak keluar menu untuk orderan same day gitu. Nah, untuk argonya sendiri katanya ya, gue juga belum pernah nyobain ngitung pakai kilometer real gitu. Argonya tuh katanya kalau yang normal kan 1.600 per kilometer ya. Nah, kalau yang ini tuh katanya 1.200 katanya, tapi dia masih kayak dikasih ini loh, dikasih untuk poin gitu, uang yang jadi nggak masuk ke saldo kita kan, masuknya ke poin. Jadi hampir sama aja sih sebenarnya ya. Cuman kayak orderan, kalau ditanya orderan root sama yang normal nyocol tuh enakan mana gitu ya, tergantung. Kalau misalkan kalian kuat kayak di jalan, jadi nyocol sekaligus nggak. Kalau yang nyocol kan kalian bisa istirahat dulu, nggak bisa nyocol satu, ya udah diemin dulu motor gitu kan. Kalau si roots ini emang ya bener-bener kayak ngejar waktu gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian tanya terus, kalau misalkan nggak 4 jam nggak beres gimana bang katanya. Nah, nanti telat kan kalian tuh nganterinnya. Nah, telatnya itu masuk ke apa sih namanya, yang kayak penilaian gitu, ntar dimunculin di sini yang penilaian di profil gitu. Nah, kalau kalian telatnya 1 ya jadi nambah 1, yang 1/10, 2/10 ntar dimunculin di sini. Jadi gitu, berpengaruh ke ketelatan pengantaran kayak gitu. Oke, ini langsung aja kita masuk ke menu roots, menu same day Borzo. Nah, yang menu awalnya pasti kayak gini. Ini gue contohin yang kira-kira bisa gampang dimengerti gitu ya, gampang dipahami. Jadi biar kasihan kalau misalkan yang susah-susah tuh, gue juga susah ngejelasinnya. Jadi yang gampang aja. Nah, ini argonya 60.000. Nah, ini dari jam 11 sampai jam 3.
12, 1, 2, 3, 4 jam kan, 4 jam sampai jam 3. Ini beratnya, nah ini pesanannya cuma 2, berarti 2 tempat pick up ya, 2 tempat pick up, 4 alamat. Berarti normal kalau seperti misalkan kalau lu nyocol di 2 tempat gitu, 2 tempat ngambil 1 pick up, 1 antar, 1 pick up, 1 antar, jadi 2 kali pick up, 2 kali antar. Harganya 60.000. Wih, mantep kan, 60.000. Nah ini pick upnya di alamatnya kurang lebih kayak gini, 1, 2, 4 gitu yang dimunculin, gak semua kan karena kepanjangan. Biasanya ini tuh ada yang 5, ada yang 6 alamat, ada yang 5 alamat. Jadi ada yang pick upnya di tempat 1, 2, 3, ada yang di tempat 1, di tempat 2 nya 2 kali, jadi 3 juga gitu. Ini tergantung kalian ngelihatnya menunya kayak gimana gitu kan. Ini gue ajarin, nggak, gue kasih tahu yang 4 alamat aja ya, biar gampang. Kurang lebih kayak gini menunya. Nah, terus kalau kita buka, set, nah menunya kayak gini. Dalaman yang tadi itu kayak gini. Di sini kelihatan titik mapsnya, titik maps kalian, pengantarannya kemana aja, titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 itu kemana aja, bisa diikutin gitu ya. Nah ini sama jamnya tadi, terus beratnya juga kira-kira sampai 11 kg katanya. Tapi ini kemarin yang antar apaan ya? Oh telur, ini nganter telur kemarin. Telur 3 box kayak gitu, box kecil sih, nggak box gede. Nah terus kalau kita geser lagi ke bawah, ini kan ada alamat-alamatnya kan. Nah kurang lebih kayak gini menunya. Jadi dia nggak kelihatan jaraknya kayak gitu, nggak. Cuman di sini kita pasti ke alamat 1 dulu kan, nge-pick up tuh. Nah terus ada kayak tujuan untuk next tujuannya itu kemana gitu, kemana selanjutnya nih. Di sini udah ada kayak diarahin gitu kan. Jadi kalau bisa tuh nyocol sesuai urutannya gitu. Nah gue nggak tahu nih kalau misalkan nyocol misalkan dari 1 langsung ke 3 atau 1 langsung ke 4 ke 2 jadi diacak nomornya tuh, gue nggak tahu ya. Karena ini rulesnya ini kadang-kadang apa ya, kadang-kadang kita kan ngikutin sesuai dengan misalkan kita pengen pulang nih ke arah Bogor gitu kan, ya berarti yang Bogor tuh pasti diterakhirin kan, karena biar sekalian kita pulang gitu. Nah gue nggak tahu nih, karena kemarin gue nyocol ngikutin arahan si nomornya ini 1, 2, 3, 4, ya udah gue ikutin 1, 2, 3, 4 gitu, nggak diacak. Nah jadi di sini tuh kita agak repotnya tuh, bukan agak repot sih, agak nggak taunya tuh karena dia jaraknya nggak dicantumin di sini gitu. Jadi cuma alamat, jam, sama nomor order gitu, udah gitu aja. Ntar kalau dibuka apa namanya, dibuka orderannya, ini tuh sama kayak orderan biasa gitu. Sama kayak orderan biasa. Nah ini kita jelasin lagi ya. Nah ini sama kayak orderan biasa, kurang lebih kayak gini. Jadi dipecah sebenarnya. Ini kan 60.000 kan, 60.100 ya, 60.100. Nah di sini orderan yang pertama itu dapatnya 40.300, 40.300. Argonya ini 26.100. Nah terus ada bonus akunnya ini 14.200. Nah jadi 26.100 tambah 14.200, 40.300 kan. Nah yang pick up kedua argonya itu 12.800. Terus ditambah 7.000 ke akun. Jadi kayaknya tuh ini tuh same day ini mungkin argonya kan kecil kan, 12.800 misalkan. Nah ke akun itu kayaknya bonus mungkin dari jarak kita ngambil pick up kayaknya ya gitu. Karena kemarin juga gue nanya ke operator, agak ya penjelasannya begitu aja udah, tahu sendiri. Yang penting mah lumayan tapi fast respon, tapi ya begitu kadang-kadang gitu. Jadi ada kayak bonusnya lah untuk akunnya gitu. Nah terus gimana nih caranya bang, katanya. Untuk cara nyocokinnya adalah kalian yang lihat itu sebenarnya lihat aja nomor orderannya ini. Ini kan ada nomor 1 itu nomor ordernya kan 83065 kan. Nah terus itu alamat nomor 1 itu pasti pick upnya kan. Pick upnya itu di Curo Gunung Sindur. Nah terus kalian nganternya ke, cocokin lagi, ini kan nomor ordernya 83065. Nah di antara 234 ini kan ada nomor ordernya juga. Nah ini sama pasti alamat antarnya tuh.
berarti yang nomor 1 itu sama dengan nomor 2 83065 gitu. Jadi nomor 1 pick up, nomor 2 itu antar, nomor 3 itu pick up, nomor 4 itu antar. Jadi 1 ke 2, 3 ke 4 gitu. Nah ini yang gampangnya ya, ini yang gampang. Nih yang satu lagi gue kasih contoh ya. Yang pertama gue nyocol orderan same day Borzo, mana ya. Nah, ini ada 5 alamat. Nah, ini ada 5 alamat nih. Terus gimana nih, gitu kan? Jadi ini sama yang dicocokin itu si nomor ordernya tadi kan. Kalau ini kan di nomor 1 nih. Nomor 1 orderannya 68008. Nah, di sini nggak ada. Ini tuh nomor 1. Nah, ini nih. Ini nomor 1 pick up. Diantar ke nomor 5 paling terakhir. Otomatis dia ngambil paling awal tapi nyampainya paling akhir. Nah, ini harus konfirmasi dulu ke customernya mau apa enggak kayak gitu. Ini kan ditunggunya lama. Nah, dan nomor 2 ini, nomor 2 ini ada 2 nomor order nih. Nah, berarti kalian pick up-nya di tempat nomor 2 ini ngambil 2 barang. Nah, ngambil 2 barang terus dianterin ke nomor 3 sama nomor 4. Jadi nomor 1 ngambil pick up-nya 1 barang, nomor di alamat nomor 2 kalian ngambil 2 barang. Jadi ada 3 barang kan. Nah, dianterin ke nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ngambil 3 barang dianterin ke 3 alamat juga gitu. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi tinggal dilihat aja nomor ordernya. Karena pasti sama nih nomor 1 alamat pick up dengan alamat pengantarnya pasti sama ini. Dan menunya juga kalau misalkan kalian buka nomor kalian kan pasti buka nomor 1 nih, nomor pick up. Nah, kalau misalkan kalian buka nomor 3 juga menunya tuh hampir sama aja kayak gitu isinya. Nah, kalau kita buka isinya yang tadi itu kayak gini kurang lebih kan menunya. Nah, sama aja kayak kalian nyocol biasa tuh. Kayak gini menunya. Ini untuk pembayaran itu nggak nentu ya. Ada yang cash, ada yang tunai, ada yang non tunai ya. Ada yang non tunai, ada yang tunai dan ada yang non tunai. Jadi nggak harus semuanya tunai atau non tunai gitu. Yang penting pasti ada yang masuk ke akun kalian saldonya. Saldo tambahan ke poin ya, ke poin. Terus kalian pasti nanya nih, ruginya di mana nih bang? Nah, udah argo gede, alamat pick up sama alamat antar ya menyesuaikan lah gitu kan. Ya kalau kira-kira kalian deket ke tempat pick upnya itu ambil aja. Kalau misalkan kalian nggak mau narik yang jauh-jauh banget, yang nggak usah diambil gitu kan. Tapi ada juga sih yang dalam kota. Kalau kayak Jakarta, di Jakarta aja muter-muter ada, atau mentok-mentok ke Bekasi dikit atau ke Tangsel dikit tuh ada gitu. Jadi ini kalau untuk yang suka jalan-jalan aja nih ya lumayan lah daripada nggak ada gitu. Terus ruginya di mana nih bang gitu. Nih, ini ruginya tuh kalau yang pertama kali gue nyocol itu oke gitu, udah biasa aja nggak ada masalah kan. Walaupun itu pengantaran terlambat karena wah gila ini bener nih yang 5 alamat tuh emang jauh banget pick upnya. Gila aja dari Gunung Putri tuh, Gunung Putri kalau nggak salah ya. Iya, dari Gunung Putri pick up. Terus mental lagi ke Tangsel. Itu untuk pick up juga. Bayangin dari Gunung Putri ke Tangsel berapa jam. Terus dari Tangsel nganterin ke Tangerang kota gitu. Itu mantap banget. Ya harganya juga emang lumayan, mantep lah pokoknya harganya juga. Cuman emang harus kuat-kuat gitu kalian tuh kayak dikejar-kejar waktu gitu. Dan hati-hati kalau untuk areanya juga, kalau bisa mah kalau kalian udah tahu area yang lancar-lancar aja itu diterakhirin nggak apa-apa gitu. Apalagi yang searah pulang. Kalau yang rawan-rawan tuh mending didahulukan daripada kalian telat terus kemalaman, itu lebih bahaya buat kalian sendiri gitu. Oke, langsung balik lagi ke kenapa nih bang ruginya? Nih, ini gue nyocol yang 60.000 kan, kemarin 60.000 itu dibagi 2 ya, berarti yang satu ongkosnya itu
40.000, yang satu 12.800 ditambah 7.000. Nah, jadi gue pick up ke ini kan, ke Parung, ke Gunung Sindur Bogor. Jadi pick upnya tuh kemarin, ini hari Jumat, kurang lebih setengah jam apa gue bela-belain tuh. Biasanya gue nggak mau nih ngambil karena terlalu jauh kan, setengah jam lebih lah ke daerah Parung kan, truk-truk gede doang tuh. Udah mau Jumatan, tapi masih gue pick up dulu tuh, gue pick up terus keburu untuk Jumatan kan. Nah, untuk mengantisipasi daripada orderan gue di cancel ini kan, gue chat dulu ke si pick up nomor 2 ini. Bu, saya udah selesai pick up di nomor 1 nih untuk same day Borzo. Ini mau ditungguin apa enggak? Karena kemungkinan, jadi pick up nomor 2 nya ini kan di Jaksel ya. Nah, di daerah Jaksel, di mana sih nih? Oh, Pondok Pinang ya, Kebayoran Lama. Nah, jadi gue ke Pondok Pinang ya, lo hitung aja dari Parung ngambil ke Pinang gitu, ke Pondok Pinang ke Kebayoran Lama. Dan itu gue nggak langsung berangkat kan dari Parung ke sana tuh, jadi nganter dulu ke yang titik 2 tadi kan, ini nganter ke Cinere. Nah ya udah, gue chat dulu sebelum berangkat kan, Bu ini udah selesai nih, saya pick up di titik 1, tapi saya sholat Jumat dulu, kemungkinan ke ngambil pick up ke tempat ibu tuh sekitar jam 1 lebih, kata saya gitu kan. Kata dia, oh yaudah nggak apa-apa mas, ditungguin katanya. Berarti oke kan, udah oke lah, pokoknya udah ditungguin gitu. Ya udah, gue sholat Jumat dulu tenang, terus nganter ke titik 2, nggak ada masalah kan, dari titik 1 ke titik 2 nggak ada masalah. Udah oke nih, udah masuk 40.000, lumayan nih, kata gue. Tinggal ke titik 2. Nah, ke titik 2 nya ini ke pick up yang kedua. Nah, kan dia udah dapat nih 40.000, cuman buat beresin yang si same day ini, yang 12.000 ini berapa sih, 19.800 ditotalin semua ya, 19.800. Pokoknya jaraknya tuh lumayan lah gitu, dari berapa menit ya. Nah, dari titik 1 kan ke titik 2 udah selesai nih, ke tempat gua nganter. Nah, pas gua mau ke titik 3 itu kan lumayan nih waktunya, nggak bisa cepet kan, karena ini jaraknya tuh lumayan jauh, berapa kilometer ya, tapi nggak nyampe setengah jam sih, kalau nggak salah sih 10 kilometeran deh, kalau nggak salah ya, 10 kilometeran. Lumayan, bayangin aja lu nyocol 19.000, tapi lu harus ngambil 10 km gitu. Itu tuh 10 km tuh di apa ya namanya ya, ini kita buletin aja ya, 10 km di pick up-nya aja gitu. Jarang banget ada orang ngambil 19.000 pick up 10 km tuh diambil, jarang banget, karena itu udah jauh banget gitu, mendingan nunggu yang lain gitu kan. Tapi karena ini orderan same day, jadi dia udah ngelis gitu kan, 1, 2, 3, 4. Ya kepaksa gue datengin dan nggak masalah gitu. Pas gue mau datang, ternyata di cancel dong orderannya. Gue jauh-jauh dari Parung ke Cinere OTW ke Pondok Pinang. Pas udah mau Pondok Pinang, tinggal berapa menit lagi, udah deket lah pokoknya, di cancel sama dia kan, Pas udah di cancel, langsung gue konfirmasi dong, karena sebelumnya udah chat gitu kan, nggak mungkin orderan fiktif kan. Udah chatan, gue tanya, gue telepon juga, chatan tuh udah dibalas sama dia, diangkat. Kak, ini di cancel orderannya, gue bilang kan. Kata dia, enggak kok, katanya nggak di cancel. Terus mungkin dia lihat aplikasi, tanya, ternyata si alamat nomor 3 ini, tempat pick up yang kedua ini, dia cuman kayak restonya lah, kayak restoran lah mungkin, kayak gitu, kayak tempat, kalau nggak salah sih roti, kalau nggak salah. Jadi dia kayak tempat dagangnya aja, tempat penjualnya gitu. Dia nggak tahu nih yang mesen itu ternyata dari titik 4 si penerimanya. Nah, jadi si penerimanya yang mesen kan. Jadi nomor 3 ini nggak tahu kalau misalkan orderannya di cancel.
Terus si nomor 3 ini ngabarin ke nomor 4 ke si penerimanya, nanyain mungkin di cancel apa enggak. Jadi udah langsung gue interaksi sama si penerimanya yang nomor 4 ini. Terus gue tanya, Mas, gue nanya nih ke si ibu-ibu kalau nggak salah, Bu, ini kenapa di cancel orderannya kan, kata saya. Kata dia tuh, iya Mas, saya kira tadi mungkin kalau di cancel tuh jadi lebih cepet. Ya Allah, kata gue, Bu, ini saya udah deket. Gue bilang kan, udah deket banget nih, kata saya gitu kan. Tinggal ke tempat nomor 3 nih, udah tinggal ke Pondok Pinang nih, kata saya, udah mau pick up, kata saya gitu kan. Terus kata dia, ya Mas, maaf ya, katanya gitu. Ya terus gimana Bu, kata saya. Terus kata dia, gimana kalau offline aja, kata dia gitu kan. Di offline kan, kata dia, dimanualin aja, nggak usah pakai aplikasi, nggak apa-apa. Wah, kata dia, 19.000, tapi udah mau deket di cancel karena kita jauh-jauh pick up juga. Udah mulai males tuh mood, udahlah Bu, nggak usah, nggak apa-apa, gue bilangin. Kalau emang mau cepet, ya maksudnya jangan pakai yang same day lah. Kalau mau cepet tuh pakai yang kilat, ibarat kita yang biasa gitu kan. Kalau mau cepet gitu, kalau mau santai pengiriman ya pakai same day, karena ya dia ada waktunya 4 jam gitu. Itu belum sampai 4 jam ya, karena dari jam 11 tuh baru 2 jam gitu. Nah terus udah di cancel kan, dia sih baik sebenarnya, kata dia mau digantiin pakai apa namanya, pakai apa, kirim nomor rekeningnya aja, gantiin buat ongkos. Kata gue, ya udah nggak apa-apa Bu, kata gue. Sekarang gue belajar juga, gue pengen tahu nih si same day ini kayak gimana gitu kan. Tapi udah males tuh emang mood kalau udah argonya lumayan tapi di cancel. Kenapa dibilang argonya lumayan? Karena begini nih ternyata, sudah di cancel, udah selesai kan semuanya, udah di cancel lah, gue pokoknya arah pulang. Pas gue lihat pendapatan, ternyata nggak 40.000 coy. Jadi yang pertama tadi gue nganter itu nggak 40.000, nggak jadi 40.000. Ternyata si yang poinnya itu berkurang karena orderan kedua itu di cancel. Jadi orderan kedua itu 19.000 kan, itu udah pasti angus kan. Nah yang order pertama itu kan harusnya gue dapat 40.000 kan, dapatnya 40.000, ternyata malah cuman dapat 26.900. Ini dari argo awalnya itu kan yang real tarifnya itu 26.100 kan. Nah sisanya ini sisa yang berapa tadi tuh, sisa yang 14.200 itu masuk ke poin kan, ke poin kita tuh. Nah ternyata di poinnya itu otomatis kepotong, jadi cuma 800. Gila, kepotong gede banget, 14.000. Lo bayangin aja, gue dari Gunung Sindur nganter ke Cinere dengan jarak 21 lebih, hampir 22 km, ditarifin 26.900. Itu kayaknya dari 1.200 juga enggak kayaknya itu. 1.200 20 21 1.200. Ntar kita hitung lah, pokoknya di sini 1.200. Coba kita hitung ya, 1.200 dikali 21,7. Hitung, coba kalau kita hitung 21 berapa gitu ya nanti. Coba kita lihat nih. Coba kita hitung ya, 1.200 21 aja deh, coba 1.200 dikali 21 km, 25.200. Ini berapa tadi maksudnya? 26 sama, iya bener loh segitu. Jadi 26.000 itu 1.200, kurang lebih 1.200-an ongkirnya itu, dan lu dibonusin 800 gitu, 800 rupiah ke poinnya gitu. Tadinya 14.000 sekian, jadi dapat 800. Jadi ongkosnya tuh dari Gunung Sindur ke Cinere 26.900 dengan pick up. Dengan pick up pertama itu kurang lebih setengah jam, karena dikirain nggak bakal kepotong kayak gini kalau udah terkirim. Dan gue nanya ke operator juga, kok ini argonya berubahnya jauh banget ya Kak, kata saya. Dari 40.000 ke 26.900, dari 40.000 ke 26.000 gitu. Ya jawabannya begitu, kadang-kadang kurang memuaskan lah kayak gitu. Bingung gue juga nih. Tapi ya emang segitu ternyata, bener. Gue cek di poin, nambahnya emang 800 aja. Nah ini nih, pelanggan telah membatalkan pesanan. Udah gitu dari titik 2 itu mau ke pick up yang kedua itu ya di cancel
udah jalan kita. Kalau misalkan belum jalan sih nggak terlalu masalah gitu. Nah gitu loh pokoknya, itu ruginya. Pokoknya kalau misalkan misalkan ada same day, orderan same day, terus kena cancel, udah itu repot lah gitu. Orderan same day kalau bisa orderan same day itu jangan kena cancel aja. Kalau udah kena cancel ya si poinnya ini mungkin bonus ya kita bilangnya, bonus poinnya itu ya hilang udah. Bonus poinnya hilang udah repot lalu jauh-jauh pick up, karena pasti si orderan same day ini pick upnya tuh jauh banget gitu. Kalau yang emang suka dan kuat, apalagi biasanya sih gue tanya orang-orang tuh yang nyocol orderan same day, biasanya bilangnya satu mungkin emang karena lagi sepi banget, yang kedua emang kayak dia buat arah pulang gitu, atau arah sekalian balik dia, jadi sekalian nyocol daripada kosongan, mendingan nyocol gitu kan. Ada juga yang emang kayak tadi tuh kayak yang argonya gede itu, misalkan di atas 100 ya itu emang bisa dimainin buat dia gitu, asal dia kuat aja gitu. Ya gitu, berkendara hampir tiap hari jauh-jauh berapa puluh kilometer, mungkin bisa berapa ratus kilometer ya. Karena ini gue dari jam 100 km kayaknya nyampe dah. Ya pokoknya di atas 50 km pastinya di atas 50 km. Kalau untuk yang orderan di atas 100.000 ya pasti di atas 100 km dong. Karena harganya nggak segitu kan. Ya gitu, siap-siap di motor, siapin fisik, siapin motor udah kalau mau nyocol orderan same day. Jadi itu aja mungkin penjelasan untuk di episode kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang lengkap atau ada kesalahan, tolong dimaafkan, tolong dikoreksi. Coba di komen di kolom komentar, atau mau ada yang ditanyakan juga coba di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa dijawab, akan dibantu jawab gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nggak tahu kita akan bahas video apa, mungkin masih sekitar Boruto. Ya udahlah, gimana nanti aja. Cukup segitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.